video tausiah malam iko di-upload di YouTube, nampak ambo pakai sandal di muko buya, di muko kiai, di muko pak wakil bupati, di atas karpet, di komen di orang Ustadz kurang ajar. Sado orang mencari kesalahan kekurangan dan dipotong video pendek-pendek, tapi itu indah akan terjadi sebab orang di Rambatan menonton full 60 menit. Amin ya rabbal alamin. Malam itu malam libur, betul? Tapi orang-orang penting yang sangat sibuk bisa duduk bersama Jawa. Bapak Wakil Bupati super sibuk, aduh semua awak. Buya, Pak Kiai, Bapak anggota DPRD, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Nenek Mama, alim ulama, jadi pandai, bundokan duang, indak dapat ambo sabuikan satu persatu, muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat, dan alun kawin dan alun besunat. Insyaallah sadonya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baaka ibu bapak uni udah malam ini sehat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat ke Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nagari Rambatan menjadi juara musabaqah tilawatil Quran, juara umum, tampaknya para qari-qari ahli Al-Quran. Bapak ibu merasa bangga apa enggak? Aduh anak awak ganteng, payah merantau ke Jakarta menjadi artis, imannya indak kue, pakai narkoba. Jatuh cinta dengan wanita itu biasa, dengan lelaki baru luar biasa, homoseksual, LGBT, karena virus HIV AIDS. Ndak kueknya dengan kehidupan, pakai narkoba, sabu-sabu, pil anjing gila. Inyo indak mati, tapi jiwanya lah lama mati, bangkai berjalan. Tapi kalau anak awak qari, menghafal Quran, insyaallah di akhirat kepala bapak ibu semua akan dipakaikan tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Inilah orang tua yang nanti di hadapan Allah kepalanya akan dipakaikan mahkota dari cahaya. Beko kalau di akhirat basuo orang ada di kepalanya mahkota dari cahaya, dapat dipastikan itu berasal dari Rambatan insyaallah. Amin. Yang anaknya mengaji, yang anaknya mabuk insyaallah taubat nasuha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 268 rumah Quran. Ustaz Abdul Somad kalau tausiah, jangan bangun rumah gadang hebat, mewah, mahal, karena rumah yang besar akan tinggal. Betul? Tapi ada 268 rumah yang akan ikut mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah hanya rumah Quran. Mudah-mudahan sesudah tablik akbar kobat tambah rumah Quran itu. Ambo indak ingin mendengar kisah cerita beko dikece di orang. Wah tablik akbar dengan Ustaz Somad di Rambatan Patang. Banyak sandal hilang. Wah tablik akbar Patang di negari Rambatan. Masya Allah tabarakallah, sampah bertumpuk. Bukan, tapi ada perubahan. Yang bakhil, yang pelit, yang kikir, tidak mau mewakafkan rumahnya untuk rumah Quran, sesudah ikut telepon Pak Wakil Bupati, menelpon Buya Kamaluddin, menelpon Ustadz Abu Bakar, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ambo ingin mewakafkan rumah ambo untuk apa? Buat rumah Quran. Sebab kece Ustaz Abdul Somad, rumah Quran bisa dibawa mati, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Begitu dicek di BPN, rumah bermasalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nampak tang mewakafkan rumah tu? Yo,
Tapi kamilah cek ke Badan Pertanahan Nasional, tanah itu bermasalah. Dek masalah itu. Lama kau mau wakafkan. Itu tidak terjadi di Rambatan. Itu terjadi di Tampek lain, dan namanya tidak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Hai saudaraku nan ada di perantauan, dari Sabang sampai Papua, kalau kalian kaya raya, bukan pulang kampung dengan mobil yang mewah, bukan dengan membangun rumah yang besar sehingga banyak orang kampung yang sakit darah tinggi jantung koroner Mancalia. Sebab malam Ahad Inyo sore sudah mulai. Asal Mancalia otonya ai. Tapi kalau memang kalian sukses, pulang ke Rambatan, pulang ke Tanah Datar, buatkan rumah Quran, tahfiz Quran. Jangan undang Abdul Somad untuk peletakan batu pertama. Banyak batu indak bertambah-tambah. Kalau batu pertama, undang Pak Wakil Bupati. Setuju? Pak Wakil Bupati sukses. Tapi begitu mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad, kalau politik tidak dipegang oleh orang soleh, oleh orang baik, oleh orang jujur, oleh orang amanah, jangan heran kalau politik akan hancur lebur. Akhirnya beliau pun pulang berjuang dan kemudian duduk sebagai wakil bupati Kabupaten Tanah Datar. Allahu Akbar. Ambo pun baru tahu tadi cerita itu. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anak kita suaranya rancak bagus, maka masukkan dia ke rumah Quran menjadi qori. Kalau pejabat meninggal dunia langsung ada penggantinya, betul? Kalau meninggal juga ada gantinya. Tapi kalau ulama meninggal, ketika Pak Wakil Bupati sekolah, beliau sekolahnya sekolah agama Al-Azhar di Jakarta. Lalu kemudian ketika mereka reuni ketemu dengan guru-gurunya, anak dikecek guru Pak Wakil Bupati, kenapa belum ada pengganti Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah? Buya Ham dalam cek diri Buya Hamka, tubuhnya yang satu ada 5 di dalam dirinya. Nampak tamu inyo sebagai seorang ulama menulis tafsir Al-Azhar dalam penjara. Yang kedua, inyo sebagai seorang politikus karena dia berhasil dengan politik Islam memperjuangkan syariat Islam dalam undang-undang. Beliau orang yang berpartai. Dan ketiga, inyo seorang penyair sastrawan menulis novel. Novelnya Tenggelam Kapal Panderwik. Tenggelamnya kapal Panderwik di bawah lindungan Ka'bah. Ambo ketika membaca novel Tenggelamnya Kapal Panderwik, meniti air mata mengenang Ba'a Zainuddin ditinggalkan Dek Hayati. Oh, so sweet. Masya Allah, tabarakallah. Pai kami dari Batam ke Tanjung Pinang, diduitkan dek orang tu di speed itu video film Tenggelamnya Kapal Panderwik. Kawan di sebelah ambo mana titik air mata. Ambo sagan menjaga imik, ambo tahan. Tidak tahan jo, pagi ambo ke toilet. Mana ngis betul. Begitulah hebatnya Buya Hamka. Orang yang membaca novel Tenggelamnya Kapal Panderwik seakan-akan ini sedang berada di dalam kapal dipukul ombak dihempas gelombang. Begitu kami tutup novel, kau baru kami sadar rupanya dia tehangkot Buya. Inyo sebagai seorang sastrawan, inyo sebagai seorang akademisi, doktornya 3, doktor dari Universitas Al-Azhar Kairo, doktor dari Universitas Sutomo Beragama, doktor dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Inyo tidak pernah belajar di Al-Azhar, tapi doktor. Ambo di Mesir sampai tahun, pulang LC lagi cemas. Buya Hamka 2 biasa. Dan yang kelima, inyo seorang mujahid fisabilillah. Kalau inyo hanya seorang dosen, kalau inyo hanya seorang penceramah, maka tidak mungkin dijebloskan ke dalam penjara, difitnah sebagai
agen yang akan menjual negara kesatuan Republik Indonesia, dituduh sebagai pengkhianat, ingin mengganti asas negara Pancasila, dituduh sebagai pengkhianat, ingin membunuh presiden, ditangkap, dijebloskan di penjara, mau dibunuh, tapi kemudian keluar. Apa yang terjadi? Keluar dari penjara, yang jadi adalah tafsir Al-Azhar dan tak ada dendam dalam hatinya. Saat ini ditanya, sakitkah hati Buya Hamka di penjara? Enggak. Sebab apa? Sebab kalau enggak di penjara, enggak akan keluar tafsir yang begitu hebat. Lembut hatinya, ulama yang luar biasa. Mudah-mudahan di masa akan datang akan lahir Buya Hamka dari nagari Rambatan iko insyaallah. Amin ya rabbal. Jadi kalau dulu ada musabaqah tilawatil Quran, maka di masa akan datang Rambatan perlu membuat lomba musabaqah menulis novel religi. Amin. Anak-anak muda disuruh menulis novel, judulnya terserah. Ketika cinta bertalbiah alun adole, ketika cinta macam-macam lah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda ini kalau tidak kita didik dari sejak dini zaman kini sekarang, tak tahu entah apa yang akan terjadi di bumi Minangkabau. Tapi memang bumi ini selalu menghasilkan para ulama-ulama besar. Hilang satu, tumbuh seribu. Membesarkan anak ayam saja pun kadang susah dan sulit. Kalau tuan membeli emas, belilah di kota Padang. Nampaknya jamaah banyak yang cemas, nyo khawatir Ustadz kota bang di angin kancang. Baru ambo paham manga Buya Kamaluddin magi hambo sendal dan agak baris gitu. Ayo ndak tabang Buya gue. Penasaran ambo yo, penasaran jo ambo dari tadi manga lah ibu-ibu dan sebelah sini itu ndak mencali ke ambo. Rupanya ada TV gadang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara jamaah iko datang malam iko bukan sebenarnya mendengar ceramah, tapi ingin mencalia iyo Ustaz Somad ko ado di alam nyata. Nyanyian Ustaz Somad ko hoax. Setelah nampaknya, oh kalau begitu rancak lawak calia layar ko leh. Cuma layar ko diambil angin kadang-kadang bule muka buya tuh. Kadang-kadang petanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap mendidik anak-anak awak menjadi para alim ulama. Ambo tidak mau anak ambo menjadi ustad, beko dihalau dari Singapura jadi ustad iko berat, biar aku aja. Anak awak hafal Quran, belajar di rumah Quran, menjadi qari, tapi nyo masuk polisi, inyo akan jadi babin Kamtipmas, inyo akan terjun ke masyarakat, maka dia bisa lebih diterima oleh masyarakat karena dia tidak hanya mengandalkan pistolnya, seragamnya, tapi inyo mengajak anak masyarakat membaca Quran. Dan kalau polisi nan menjadi guru Quran, ambo yakin jamaahnya lebih ramai nan datang. Betul? Kalau ustaz nama aja baca Quran, anak-anak tidak amuti bu. Pas ditanya kenapa kamu tidak datang, emang masalah buat lo? Coba kalau guru qarina membaca Qurannya babin Kamtipmas, mana berani anak-anak melawan? Siap melawan? Hah? Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Di Mesir ada namanya Idza'atul Qur'anil Karim minal Qahirah, radio televisi Al-Quran. Memang 24 jam Quran tarik. Syekh Khalil Al-Husari, Syekh Mustafa Mahmud, Syekh Qablawi, Syekh Abdul Basit Abdul Samad. Tapi di beberapa jam ada qari pakai baju tentara, ada qari pakai baju polisi, dan itu membangkitkan semangat luar biasa. Kalau awak caliak qari pakai baju koko, pakai jubah biasa,
Tapi kalau qori awak caliak pakai baju polisi, pakai baju satpol pp, pakai baju tentara, kecik ama-ama, caliak tu nak. Yang mana sehati anaknya? Caliak tu nak. Ini tentara, ini polisi, baca Qurannya mantap. Apa orang dah ndak polisi, ndak lo pandai baca Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada anak-anak rambatan yang tidak bisa baca Quran, karena negeri ini adalah negeri yang memproduksi para qori-qori. Bahkan kabupaten lain pun mengambil qori dari sini. Apa namanya? Pemain naturalisasi. Ndak awak dapat berita juara 1 musabaqah tilawatil Quran dari kabupaten anu, dicaliak di orang rambatan, orang kampung bangga pun nak bangga? Bangga. Tapi kalau dapat berita masuk penjara, laikana rasul-rasul kana tapi nasuinda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif C huruf, lam C huruf, mim C huruf. Jadi kalau ada orang membaca Quran alif lam mim, alif lam mim, berapa huruf? 30 huruf. Tapi 3. Walikulli harfin asyru amsalihha, setiap huruf dibalas 10. Alif 10, lam 10, mim 10. Jadi Bapak Ibu yang membaca Quran kurang lancar, jangan bersedih hati, sebab orang nan indak lancar hurufnya lebih banyak. Wat du'a seketeknya, tapi kan enggak lancar. Wat du'a. Tapi kan indak salamu hidupnya indak lancar. Patamo balaja, masih ragu, masih cameh. Masya Allah, tabarakallah. Nan duduk di sebelah kiri Ambo tadi, itu namanya Buya Dr. Kamaluddin LCMA, alumni dari Sudan, senior kakak kelas Ambo di Sudan waktu S3, dan kini basuo kampung halaman tampe inyo bermain bola tablik akbar awak. Apa maknanya? Inyo doktor, inyo qori, inyo dosen, tapi olahraganya indak tinggal. Ambo ditanya jo di orang, Ustaz Somad olahraganya apa? Makanya follow lah IG Ambo. Ya ndak update status, ndak nampaknya Ambo baru saja arung jeram. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menganggap kalau anaknya baca Quran tidak pandai main bola, kalau anaknya baca Quran tidak pandai bersile, kalau anaknya baca Quran tidak pandai karate, kalau anaknya baca Quran tidak pandai memanah. Itulah aku upload Ambo di Instagram, di FB itu. Aduh gambar Ambo memanah, aduh Ambo naik moge, aduh Ambo naik kudo, walaupun kudo itu tidak berjalan. Pagang di orang kiri, pagang kanan maupun tagak, dipoto. Alah selesai lah, untuk konten saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kau tiang gawang, ikut tiang gawang. Malam iko dipakai lapangan bola kau untuk tablik akbar. Ikolah salah satu lapangan bola yang masuk surga Jannatul Firdaus. Sebab apa? Dipakai untuk pengajian. Hari kini di situ suara azan bersaut-sautan, disitulah anak muda masih main bola. Hayya 'alas shalah, gol. Hayya 'alas shalah itu jawabannya bukan gol. La haula wala quwata illa billah. Apa masyarakat tidak menghormati azan? Kenapa masyarakat tidak menghormati masjid? Karena yang azan orang tidak punya jabatan dan kekuasaan. Betul? Coba kalau yang azan Kapolres, hayya 'alas shalah, langsung jamaah datang, siap ke sini. Seragammu masih ada, pistolmu masih berpeluru,
pakai untuk berdakwah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Takbir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambo menyampaikan tausiah di masjid. Ambo caliak sebelah kanan anak umur 7 tahun dan sebelah kiri 1 tahun. Sebelah kanan saribui-ribuinya, sebelah kiri seaniang-aniangnya. Mana orang-orang yang masih punya jabatan dan kekuasaan? Malam ini sadonyo ado. DPRD hadir, wakil bupati hadir, akan disampaikan ke Pak Bupati, Bapak Kapolres ado, Bapak Dandim ado, Bapak dosen ada, bapak-bapak ada, walaupun agak kalam, ibu-ibu ada, terang benderang. Nampaknya panitia kurang adil. Manga ibu kau dapat lampu, sebab doanya selalu, ya Allah berikanlah aku wajah yang glowing. Itu kau tarang juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mendidik anak ikut tanggung jawab awak. Yang mengandung anak 9 bulan 10 hari bapak atau ibu? Ibu. Yang menyusukan anak 2 tahun? Ibu. Mohon maaf, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Di Rambatan mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di Tampek lain lampai bulan. Namanya minimalis. Artinya apa? Kalau mau tanya di Rambatan masih mengandung 9 bulan 10 hari, berarti pernikahannya adalah pernikahan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tersenyum calon mertua memandang calon menantu. Hai anakku, ya bapak, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Tapi kalau kecelakaan, married by accident, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar jangan boleh kau susah. Kalau tidak adanya hamil, tidak mau nikahkan juga amal. Jaga anak-anak kita, Bu. 9 bulan 10 hari ibu menjaganya, sanggup. Menyusukannya 2 tahun, sanggup. Sudah didiskon 6 bulan oleh Dinas Kesehatan. Susukan anak Anda AC eksklusif, akan selamat dari tulang keropos, osteoporosis. Otaknya akan sehat, imunnya akan kuat, dan hubungan emosional dengan ibu hanya 6 bulan saja, padahal dalam Quran 2 tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sanggup menjaganya 9 bulan 10 hari, kalau sanggup menjaganya 2 tahun, kenapa setelah dia gadis tak sanggup menjaga rambutnya? Sehelai rambutnya dipandang orang, selangkah kakimu sudah masuk dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan kita termasuk yang selamat menjaga anak perempuan, insya Allah. Ambo sangat ingin punya anak padusi perempuan. Lahir anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki. Alhamdulillah bini padusi. Merah, ambo sangko mato jin. Hampir mau baca ayat kursi lah. Rupanya kamera di Rambatan niko indak bakabel. Atihnya kamera. Awak iduikan handphone, lambaikan tangan kate, iduikan senternya. Kalau ndak ada bas senter, matikan sela. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika,
salawatullah alaika. Lah, turunkan. Jangan lama-lama beko ketiak basah. Awak ndak bawa kawan pingsan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, biasa di tampek lain Ustaz berselawat kok semuanya suaranya melengkeng. Mana di rambatan iko ndak keluar suara buya. Iko nagarinya kori-kori. Awak ndak pede guys. Iko di komen deh orang, suara macam kaleng pecah ditarik, macam suara kambiang gitu, layak dipotong Idul Adha gitu. Sakit ya Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda tidak hanya bisa diajak sholat, sholatlah, baca Quran. Anak muda ini mau sebuah gerakan yang luar biasa. Alhamdulillah, di tanah datar sudah ada namanya bikers subuhan. Bikers, anak muda naik motor. Ustaz Abdul Somad bisa naik motor, tontonlah di YouTube. Cara nyari videonya Pak Ustaz, kombo aja kan ya. Nampak tamu tulis www.youtube.com. Sesudah terbuka tulis di search kolom dia teh, tulis di situ UAS Moge motor gede. Habis itu tengok. Habis lo paket. Aduh masih ada. Keluar mau naik motor. Enggak habis hambo tarui. Hambo tarui. Viral mana Ustaz sama gini dah. Jadi anak-anak muda ini tidak bisa hanya sekedar diajak di masjid. Ambo tanya anak-anak muda kok, mana anak muda kok tidak mengaji di masjid? Kami semangat buya. Terus begitu sampai ke masjid, tiba-tiba judul ceramahnya, pengajian kita malam ini yang akan kita bahas adalah malam pertama di alam barzah. Kami kok ingin cita-cita masa depan. Coba kalau dibuat judulnya, mau dibawa kemana hubungan kita? Itu kan semangat anak muda. Alhamdulillah, Bapak Wabukil Bupati Tanah Datar termasuk 9 kepala daerah di Minangkabau yang umurnya di bawah sampai 10 tahun, masih anak muda. Allahu Akbar. Kalau mau melihat bagaimana bumi Minangkabau 20 tahun akan datang, lihatlah mereka yang 9 orang ini. Kalau yang 9 orang ini sibuk dengan dunia, kalau yang 9 orang ini sibuk dengan wanita, kalau yang 9 orang ini sibuk dengan tahta, kalau yang 9 orang ini sibuk dengan harta, maka kiamat Minangkabau. Tapi kalau yang 9 orang ini sibuk membangun rumah Quran, mensupport para qori, anak-anak hafal Quran dikirim ke Al-Azhar Kairo sampai doktor, pulang membangun, maka insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan dipegang. Tapi tidak bisa bergerak sendiri, mesti disupport oleh masyarakat. Termasuk acara awak aku malam iko, mana bisa berdiri sendiri malam iko? Malam iko nampak indah dek apa? Ada bunga kiri dan kanan. Tolong panitia biar acara balikkan padunan punyo. Karpetnya dipasang, masya Allah, 10 jari ambo angke, sabaleh jo kapalo, memohon maaf memakai sandal di atas karpet. Tapi sandal ko baru dak baan. Ambo biasa kalau tausiah tuh berjalan-jalan ambo, tapi rupanya sandal baru kok sagan loh berjalan. Ustaz Somad, ya, apa rasanya dapet sandal baru? Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Karena kata belum tentu bisa mewakili rasa. Andai ku ceritakan rasanya, rasaku belum tentu rasamu. Begitulah rasanya ketika anak diwisuda. Berikut ini kami panggilkan anak penghafal Quran 30 juz diwisuda oleh qori, oleh buya, oleh syekh, berasal dari Nagari Rambatan. Allahu Akbar. Menetes air mata si ibu.
Ibu kenapa menangis? Iko bainan dulu kete amo mandikan, ternyata kini sudah menghafal Quran Ustaz. Amo haru. Bapaknya pulau menangis. Apa menangis deh? Ambo alun bisa baca Quran ya. Jangan malu Pak. Orang tua yang belum bisa baca Quran. Dalam Islam tidak ada batasan menuntut ilmu. S1 22 tahun, S2 25 tahun, S3 29 tahun. Itu di universitas. Sedangkan pendidikan dalam Islam minal mahdi ilal lahdi. Ambo disarahkan amak ke guru mengaji. Namanya Ustadz Abdul Rahim. Ustadz Abdul Rahim, iko anak ambo namanya Abdul Somad. Ajalah inyo mengaji. Iko bareh sekalian untuk setahun. Iko minyak lampu, iko rotan dibalah ampe ujuangnya. Kalau anak ambo iko jae, maka pukullah inyo ambo ikhlas dunia akhirat. Kini ndak bisa diamalkan, beko ditangkok di Komisi Perlindungan Anak. Sesudah itu awak pun mengaji malam ke surau. Belum azan maghrib berkumandang, awaklah berjalan menyandang menenteng Quran dengan kain sarung. Sampai habis sholat isya barulah awak pulang mengaji. Alif dua di atas, alif dua di bawah, alif dua di depan, on an in on. Anak kini indak lagi membaca itu, dek metode lah berubah. Anak-anak membaca ikro a a bataba batata batasaba saba. Masya Allah. Anak-anak muda dari apa kok? BKPRMI, bajunya seragam, mereka membawa kresek. Ini akan dipakai untuk berbagai macam keperluan, untuk anak-anak tahfiz Quran, untuk jihad fisabilillah. Maka Bapak Ibu, ambo tidak penghafal Quran, ambo bukan hafiz. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Orang yang menyiapkan alat-alat perang, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah. Maka Utsman bin Affan dapat pahala jihad walaupun dia tidak ikut perang Badar. Utsman tidak ikut, istrinya sakit, maka ia mengirimkan bantuan-bantuan. Ibu yang tak pandai, ibu yang bukan qari'ah, bapak yang bukan qari, tapi ikut mensupport rumah Quran dengan uang, maka itu juga mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Preman di pasar, di terminal mengirimkan pitinya, lalu kemudian anak-anak membaca Quran gratis, bajunya gratis, guru mengajinya digaji. Ambo baru saja disinggahkan oleh panitia. Nama tampeknya Rumah Quran Ukhuwah Jorong Piliang, masih di Kabupaten Tanah Datar. Sebelum ke Siko, ambo singgah sebentar. Ambo tanya, iku barabayanya ditampek lain 600.000 sebulan, gratis sadonya Ustaz. Baju-baju kau pun gratis. Sia donaturnya, sia orang kayanya, sia pejabatnya. Indah ado, ini murni disupport oleh preman-preman pasar di terminal. Mereka mungkin belum bisa hijrah total, tapi mereka mengirimkan uangnya Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang memasukkan uangnya ke dalam kresek-kresek itu didoakan oleh malaikat. Cek malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah. Bagaimana dengan orang yang waktu kresek itu lewat, ini pura-pura fokus mencari ya Ustaz Somad. Waktu kresek itu lalu, ini pura-pura mencari layar. Malaikat juga dikirim Allah cik lagi mendoakan ini. Doa malaikat itu, Allahumma ati mumsikan talafa. Orang nan bakhil berilah inyo kebinasaan ya Allah. Berawal dari, binasanya itu tidak langsung mati, tidak. Berawal dari sendal hilang. Tidak lama sesudah itu helm hilang. Tidak lama sesudah itu laki dilarikan pelakor. Ampun tak nakut-nakuti, cuma calik saya lah. Tapi orang-orang nan ada di nagari Rambatan iko orang-orang yang dermawan luar biasa. Betul? Dari mana Ustaz tahu dermawan?
Cobalah lihat pentas nan hebat luar biasa. Pengurus Masjid Raya Rambatan dan Forum Komunikasi Rambatan bangkit. Tablik akbar, mari kita satukan tekad semangat berkorban untuk membangun nagari Tacinto. Semangat berkorban. Cerita masalah korban yang paling tinggi adalah korban harta. Amun ndak ada harato buya, korban perasaan beb. Malam itu ibu-ibu korban perasaan, malam libur, mestinya malam kau jalan-jalan, mestinya malam kau weekend, mestinya malam kau piknik, tapi malam itu dipakai untuk tablik akbar. Mudah-mudahan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak muda malam itu padahal lah janji nanti ayang jemput ya. Tidak, ada pengajian Ustadz Somad. Putus kita malam ini. Terus besok kita sambung lagi. Oh, kok namanya hijrah pasrah tapi tak rela. Ya Allah, mudah-mudahan yang masih pacaran putus. Ya Allah, mudah-mudahan yang masih bacinto, masih pacaran putui. Lebih sampai 10 orang. Bukan putus cinta, tapi pindah dari yang haram menjadi yang halal. Kupinang kau dengan bismillah. So sweet. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada laki-laki membonceng perempuan, bukan adik kandung, bukan abang kandung, bukan saudara, bukan mahram, angin kencang, bonceng sana bonceng sini masuk angin, yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau kecelakaan hamil, yang malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Maaf beribu maaf, mohon maaf nenek mama buya kiai alim ulama. Terjadi yang tak diinginkan, menikah dengan laki-laki lain, malu, khawatir, cemas. Yang malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Tertulis di atas botol, do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Paham? Cuma sampai situlah mampu menjalehkan masalah botol tuh. Maka jago anak perempuan awak. Ustaz Somad, saya nan lama saya mengecek, jago anak perempuan di anaknya laki-laki. Anak kemanakan nambo masih ada perempuan. Ambo na mantainya ke pondok pesantren. Tadi di jalan di WA-nya Ambo masuk pesantren kini, mangga capek mana nak tunggu Ambo pulang lah, habis liburnya lah. Senin kami lah masuk ke sekolah lagi, masuk ke kelas. Yolah, tahan-tahankan di pesantren ya nak. Ambo tidak mampu mengawal dari pagi sampai sore sampai malam. Tahankan 3 tahun lagi. Ambo WA tadi di tengah jalan. Tahankan 3 tahun lagi SMP lah tamat. SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sesudah itu nanti kuliah. Masalah jodoh bagian dari takdir Allah. Kalau jodoh takkan kemana, insya Allah. Yang laki-laki juga tenang. Kalau jodoh takkan kemana, tapi mesti ada usaha. Insya Allah kalau sudah qori, hafal Quran, lulus jadi PNS, pengusaha, bisnismen, polisi dan tentara, akademisi, maka insya Allah ambo kola tuwo, kurui, karyang, indah ganteng. Tapi carilah di komen-komen FB YouTube, cobalah baca komen-komen. Aduh cuci 2 komen, Ustaz jadikan aku yang kedua. Boleh kalian ganteng-ganteng luar biasa itu. Ambo kola tua pak, umur kira-kira 25-26. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau melihat masa depan, maka lihatlah adik-adik anak-anak muda. Iku baju seragam apa kok? Hah? Marawis. Aku anak muda. Mereka ini masa depan. Kalau Ustaz, aku masa lalu. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ambo kalau basuo jo anak kete tadi turun dari hotel di lobi, datang anak-anak kete, salam Somad, salam Somad. Boleh foto Ustaz? Boleh. Panitia nan risau, ikut lambe awak kok. Foto sementara jo anak kete. Mana Ustaz mau jo anak kete?
sebab kalau anak gadi beko adu nemberang aku dengan anak kete berfoto dengan anak kete, foto itu disimpannya, dicetaknya, dibingkainya, diletaknya di dinding. Tahun 2045 awaklah mati masuk ke liang lahat dimakan cacing tanah, inyo akan mendoakan dicaliaknya foto, oh almarhum Ustaz Abdul Somad, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi kalau mencali anak-anak ini maka jangan marah. Kalau ada di masaji kurang berang ke anak-anak, jangan bawa anak kecil ke masjid, naik darah tinggimu. Jadi kalau anak-anak ini tidak ke masjid, siapa yang akan mengisi masjid? Orang tua mengisi masjid, malaikat maut ladake pak. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad jangan tersinggung. Sebab apa? Sebab banyak orang yang mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad tersinggung, pulang 2-3 hari mati. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ceramah tausiah bukan menyinggung perasaan. Ceramah tausiah adalah saling ingat mengingatkan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kalau anak-anak muda kita khawatir dia tidak mau bersama, buat pengajiannya subuh Ahad. Subuh Ahad, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu malam Ahad buat tablik akbar. Iko malam apa? Malam Ahad. Manga dibuat malam Ahad sebab malam Ahad inyo sore sudah mulai menghidupkan motor, sepeda motor yang kenal potnya baru saja dihitan masal. Dia pun datang bertamu. Yang kita jalan-jalan ya, malam ini tablik akbar. Ada alasan. Kalau tidak ada alasan bapak ibu akan susah. Dilapeh, awak cameh, indah dilapeh. Siti Nurbaya, kita ketinggalan zaman. Ini zaman milenial. Bapak kok kolonial. Tapi kalau ada tablik akbar bisa kita jalan malam ini. Mohon maaf tidak bisa jalan-jalan karena malam Ahad kita ada tablik akbar. Maka tablik akbar malam Ahad di mana-mana mesti kita sosialisasikan, mesti kita dijadikan tren. Setuju? Nah, begini caranya. Tapi anak muda ini kan tidak mau tablik akbar saja. Ada lagu-lagu religinya, ada kenangannya, ada seninya. Mungkin tausiahnya 5 menit, sesudah itu ada dialog. Demikianlah dialog kita. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah satu lagu religi yang akan dipersembahkan oleh anak kita Fulan. Dia pun menyanyikan lagu religi. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu nyanyi anak-anak kita dari grup Marawis saat mengiring mempelai laki-laki dan mempelai perempuan duduk bersanding raja sehari di atas pelaminan. Mudah-mudahan yang jomblo segera mendekat. Jangan untuk yang di pelaminan lagu, adik-adik yang Marawis juga lagunya mesti disesuaikan. Nyampe kau oranglah duduk di pelaminan lagunya bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Kan tidak sesuai dengan konteks keadaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ngajinya sudah Islami, anaknya sudah qari, masjidnya sudah ramai, nagarinya sudah menjadi memproduksi para penghafal Quran, tapi ternyata pesta nikahnya belum Islami. Dia teh pentas masih ada lagi penyanyi dangdut pakai rok pendek, nan di bawah atuk-atuk makan randang angin. Ditampe undangan walimah nikah mancalia penyanyi dangdut rok pendek maniti ailiu, mancalia bini maniti aimato. Mohon maaf ibunya. Maka nanti kalau ada acara akikah anak, undang grup Marawis. Setuju? Apa nama grup Marawis awak dia? Hah? Apa?
rumah tahfiz barulah ama kau undang mereka acara anak walimah undang, acara akikah undang, acara nikah undang, nikah sekali lagi undang. Maksudnya anaknya, anak nampak tamu, anak nangka duo sampai hati Ustaz Abdul Somad yo manga waktu patang anak ambo nikah manga ada tibo ambola tibo bo ndak ada mau lihat di sampai ruang tamu ambola datang cuma waktu sampai di pintu ndak jadi masuk manga ndak masuk disambui orang tuh pakai lagu jatuh bangun aku mengejarmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kalau dilantunkan dengan anak-anak dengan sholawat badar, begitu Ustadz Somad datang disambutnya dengan sholawat Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalain fariqaini min urbi wa min ajami. Tes 1 2 3. Nantikan, mari kita hidupkan semua handphone untuk merekam satu lagu sholawat burdah dari grup Marawis adik-adik kita. Cie 2 3. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini bil urbi wa min ajami maulaya sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Masya Allah. Nanti kalau gue acara anak muda, bantu itu padukan antara limo nang pertama ada tausiahnya, nang kedua ada marawisnya, nang ketiga ada baca puisinya, nang keempat ada lagu religinya, nang kelima ada dialognya. Kalau malam itu kau namanya monolog kau surang saya namanya. Tapi kalau sama anak muda tidak bisa, mesti ada dialog. Pada malam hari ini kita akan mengundang sebagai narasumber adalah 3 orang. Yang pertama Kapolres, yang kedua dokter dari rumah sakit, yang ketiga Badan Narkotika Nasional bersama anak-anak muda biker subuhan. Lalu kemudian dialog. Ini Bapak polisi, gimana kira-kira dampak dari narkoba ini Pak? Ya kita untuk narkoba ini tegas, kalau tertangkap ya langsung kita tembak mati. Bagaimana Bu Dokter dengan narkoba ini? Masalah narkoba ini deh ya berbahaya sekali kalau dipakai. Itu ada 3 efeknya. Yang pertama sakit, yang kedua Bu gilo, yang ketiga mati. Oke, kalau gitu kita tanya Ustadz sebagai narasumber, gimana Ustadz tentang masalah narkoba ini? Ya narkoba ini makasih anak-anak muda kok, mudah-mudahan Ustadz kok menyebut kalau pakai narkoba, ya Pak dia akan saya bawa bersabar. Bagaimana Ustadz tentang narkoba? Narkoba kok insya Allah kalau mati neraka jahanam tampaknya. Jadinya anak muda kok mesti ada dialog. Ke depan siapkah kita mentaja kajian untuk anak-anak muda? Insya Allah. Biker subuhan, mangga dibuat subuh Ahad kajian. Kenapa subuh? Tadi kalau dibuat malam Ahad supaya enggak pacaran,
subuh, supaya membiasakan anak bangun subuh. Hari Senin bangun subuh, beko sekolah. Hari Selasa bangun subuh, beko sekolah. Begitu hari Ahad, bapaknya sudah membangunkan, bangun subuh. Datang amaknya, biarlah pak, iko kan tanggal merah, iko hari libur. Ibu dengan bapak mesti bersepakat karena tanggung jawabnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bapaknya tegas, bapaknya berprinsip, maka ibu juga berprinsip. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Boleh saya bawa anak bapak jalan-jalan? Tidak. Sebentarnya pak. Tidak. Makan bakso pak? Tidak. Beko kami balikan juga pak 2 bungkus. Oleh. Hanya sebungkus bakso anak gadismu kau relakan. Datang 2 orang anak gadis pakai cadar ingin membeli pakaian ke sebuah toko. Sampai di toko tawar-menawar, pitinyo indah cukui. Lalu apa kecek penjual toko? Boleh tidak bayar asal mau buka hijab. Si anak mendapat bisikan setan, alladzi yuwaswisu fi sudur rinnas minal jinnati wanas. Dibukonyo mukonyo dengan penjual toko, bukan lututnya, bukan kakinya, bukan badannya, hanya wajahnya yang buka. Tahu si bapak apa yang dilakukan si bapak? Menghargai anak gadis, kehormatan, kemuliaan, nyawa balasannya. Begitu mereka. Di mana kejadian ini? Di India. Dia tak rela anaknya dipertaruhkan hanya dengan harga pakaian. Kenapa kita begitu murah memperlakukan anak-anak gadis kita? Dibesarkan dengan tetes peluh keringat dan air mata, dilahirkan dengan nyawa sebagai taruhannya. Begitu mudah kita melepaskan anak gadis kita. Siap jaga anak gadis kita? Dari bunyinya tidak siap. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak sama ibu mesti sepakat. Nanti kalau ada orang mau membawa anak bapak, kami bawa anaknya pak? Tidak. Sebantarnya pak? Tidak. Mie ayam pak? Pakai bakso tidak. Datang ibu dari belakang, gila pak, awak dulu lebih parah dari itu lah. Siapa yang tak pernah berdosa? Kullu bani Adam, semua anak cucu Adam khata'un, mereka orang-orang yang pernah berbuat dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat, minta ampun kepada Allah. Mungkin bapak pernah salah, mungkin ibu pernah salah, tapi anak-anak kita jangan pernah melakukan kesalahan. Nanti setelah mereka menikah, duduk di pelaminan, ibu akan bangga, bapak akan bangga. Ya Allah, jagalah anak-anak muda kami ya Allah, amin. Dari awal Ustadz Sausiah sampai kini, tadi Ustadz Somad mulai tausiah jam 9.05 balik. Inilah jam 10.05 balik, pas 60 menit. Iko kalau berlebih sudah keluar dari kode etik 600 ml. Dari tadi Ustaz Somad tausiah sejam 60 menit, yang Ustaz bahas anak muda saja. Mengapa kami nan tua-tua kondak Ustaz bahas? Orang tua memang baik, kalau lah tua ndak jauh baik bilo lain. Kalau ada bapak-bapak rajin ke masjid, ada ibu-ibu rajin pengajian, memang sudah pantas, memang sudah layak. Karena tak lama lagi kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Apa yang akan kita bawa? Inilah anak-anak muda ini. Mereka akan bangun di tengah malam berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dibukanya Quran, dibacanya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Membaca Yasin itu mesti pelan, sebab di tempat lain kadang membacanya tak tadanga awalnya, ujung-ujungnya saya jaun yakun
tahapunan dibaca. Banyak orang membaca Quran kalau rame-rame pandai sadonya, tapi dibaca suruh surang-surang batuk sadonya. Baca rame rancah, baca surang inyo tibo ke majelis baca Quran itu pun sudah alhamdulillah. Yang dia lau pulau pura-pura batuk ikonnya kecil Ustaz sama patang nggak pandai ngaji kan, pasti kau bukan orang rambatan kau, dari mana kau? Ajanya mengaji pelan-pelan. Ayah diallahu bika rajulan wahidan, satu orang pandai mengaji dek lisan awak khairam min khumurin na'am, lebih baik daripada seekor unta yang merah, kendaraan termahal. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangan sampai awak sakit di rumah sakit, terbujur di ruang ICU, anak awak asik mencari MP3 Quran, dibukanya MP3 Yasin. Sesudah itu didirikannya didakek bantal awak. Mak, mohon maaf yo ambo dak pandai mengaji dan ngasihlah surang. Yang paling indah adalah ketika kita sedang berada di ruang ICU, terbujur kaku, ketika tangan tak bisa bergerak, ketika kaki tak bisa melangkah. Biasanya kalimat-kalimat kok keluar menjelang Idul Fitri dan Idul Adha. Itu bukan tanda hari raya, itu tanda orang sakit. Ketika kaki tak bisa melangkah, ketika tangan tak bisa bergerak, ketika bibir tak bisa berkata, tanda-tanda stroke. Maka saat terbujur di rumah sakit, yang paling indah bukan durian montong, yang paling indah bukan randang, yang paling indah bukan makanan, tapi anehnya ketika awak sakit di rumah sakit, datang orang membawakan makanan, membawakan limau, membawakan apel, membawakan jeruk, membawakan bir. Kalau membawakan makanan ketika orang sehat, orang sakit jangan dibawakan makanan, nama makannya orang sehat. Jadi apa yang awak bawa? Bawakanlah bacaan Al-Quran. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan surat ini pada perkara yang sulit, pada perkara yang susah, pada perkara yang payah, pada perkara yang berat, illa yassarahullah, Allah mudahkan. Tidak ada perkara yang lebih sulit, susah dan payah daripada perkara sakaratul maut. Itu mako, jangan galak-galak di siko, jangan macam-macam buat maksiat, jangan update-update status di siko, jangan dipoto orang yang sakit. Orang sakit di rumah sakit dipoto hanya untuk update status. Mohon doakan orang tua saya ya. Tidak ada orang berdoa, cuma menulis amin 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 amin. Kalau memang tulus doa-doakanlah. Orang sakit di ruang ICU, mulutnya pakai selang, pakai kabel, mungkin dia pun tidak ikhlas gambarnya di share, wah dipoto, dibuatkan pula video, streaming pula. Hai guys, dimanapun berada, ini emak kawan saya sedang sakit, mari kita doakan pertama, mudah-mudahan husnul khotimah. Gimana perasaannya bu? Perasaan lu sakit? Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka awak bacakannya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Nan sakit barek sajo. Jangan apa sakit demam-demam mangik demam apa baca langsung Yasin. Alun lain. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa tenang dan indahnya kalau anak-anak kita dipandai membaca Al-Qur'an. Al-mahiru bil Qur'an, yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah. Di akhirat inyo akan dibangkitkan bersama para malaikat. Pandang kanan malaikat, pandang kiri malaikat, pandang muko malaikat, pandang belakang malaikat, pandang ateh malaikat, pandang bawah malaikat. Ya Allah, mangga ambo dibangkitkan sama malaikat. Karena engkau orang yang membaca Quran, menghafal Quran, mengamalkan Quran, dan mengajarkan Al-Quran. Awak manusia, tapi awak bersama dengan para malaikat. Bangga apa enggak bangga? Senang apa enggak senang? Ambo jangan dengan malaikat, dengan Pak Wakil Bupati juga di sanangnya bukan main duduk. Sebelah kanan Wakil Bupati, sebelah kiri Buya Dr. Kamaludin LC, dosen UIN. Masya Allah, bangga luar biasa. Ada ambil foto tadi, share ya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama kita di Rambatan, bersama puluh awak insyaallah di surga Jannatul Firdaus. Anak-anak yang hafal Quran inya bisa magih syafaat 70 orang. Nang pertama diagihnya syafaat amaknya, nang kedua apaknya, nang ketiga mamaknya, nang kelima gurunya. Habilah 69 ingatnya. Oh, Ustaz Somad dapat juga. Abdul Somad, Ustaz kan pahala ceramah Ustaz banyak. Pahala ceramah ambola dihabiskan oleh subscriber, viewer dan follower. Mungkin ambo masuk surga karena syafaat penghafal Quran dari Rambatan insyaallah. Ambo datang ke Sikoni untuk apa? Basilaturahim. Nih Ustaz Somad datang apa? Mudah-mudahan anak-anak para penghafal Quran, para qori rumah Quran itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jabatan, dengan kekuasaan, jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa, lama hidup banyak macam-macam. Ambo berjalan ke Sulawesi, sampai di airport berjumpa dengan bapak-bapak pakai baju koko, pakai topi haji, duduk. Ustaz Somad doakan rumah Quran saya. Bapak punya rumah Quran? Punya. Bapak Ustaz? Tidak. Bapak Buya? Tidak. Bapak Buaya? Oh pula. Bapak dapat uang dari mana? Bukan rumah Quran. Anak-anaknya bayar berapa? Gratis Ustaz. Gratis, iya. Dapat dari mana? Gaji saya Pak Ustaz. Gaji saya habis untuk itu, hanya keperluan sedikit untuk anak istri. Kerja bapak apa? Saya polisi Pak Ustaz. Polisi punya rumah Quran, gajinya dipakai untuk anak-anak tahfiz Quran. Allahu Akbar. 2 hari yang lalu di satu daerah berjumpa dengan bapak-bapak. Ustaz Somad, doakan supaya mobil saya laku ya. Biasa orang doa supaya anak sukses, itu mobil laku belum. Untuk apa mobilnya Pak? Untuk modal apa? Untuk modal rumah Quran tahfiz di rumah Pak Ustaz. Bapak sehari-harinya apa? Saya babinsa Pak Ustaz. Babinsa minta doakan supaya mobilnya laku, supaya hasilnya untuk rumah tahfiz Quran. Memang ini zaman, banyak orang mengatakan ini zaman edan, ini zaman mau kiamat, ini zaman orang banyak jahat. Yang jahat itu kamu. Buktinya masih ada orang-orang baik. Manusia-manusia yang baik seperti ini adalah makhluk yang mesti dibudidayakan, yang mesti diperbanyak, karena mereka sudah hampir punah seperti dinosaurus dalam Jurassic Park. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka Bapak Ibu yang anaknya sudah selamat, alhamdulillah. Tapi ancaman luar biasa. Warnet, Facebook, Instagram, miligram, telegram, kilogram, parabola, drakor, sinetron, LGBT, khamar, ganja, sabu, narkoba, judi online, chatting porno, website, sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, khawarij, murji'ah, mu'tazilah, qadariyah, jabariyah, puluhan yang menghancurkan otak anak-anak kita. Kalau tidak kita bentengi dengan Al-Quran, na'udzubillah. Tapi rahmat akan turun dengan kemuliaan Al-Quran, seperti yang doa selalu kita panjatkan. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya
rabbal alamin. Ibu yang selama ini nyanyinya macam-macam, besok sambil masak nasi goreng pagi, Allahumma arhamna bil Quran. Rasul juga ramnya. Ibu yang sedang hamil mengandung anak juga gitu, Allahumma arhamna bil Quran. Bapak pulang ke rumah tanya bini alun memasak, setan mulai tipu, Allahumma arhamna bil Quran. Ibu bertanya, barang mau piti, piti tidak ada, Allahumma. Tapi yang dimuliakan Allah, Allahumma arhamna, turunkan rahmat kasih sayangmu kepada kami bil Quran. Rahmat Allah itu turun. Buah yang sudah matang itu akan jatuh, tapi cara menjatuhkannya mesti dijolok. Dijolok dengan apa? Dijolok dengan memperbanyak penghafal Quran, memperbanyak rumah Quran, memperbanyak sekolah tahfiz Quran. Banyak pemimpin-pemimpin kita masukkan anak kita ke pesantren penghafal Quran. Pas ditanya, anak bapak di mana? Pak Wakil Bupati, anaknya di pesantren tahfiz Quran di Lampung. Dari Rambatan ke Lampung itu jauh apa daki? Jauh, sejauh mata memandang. Ini banyak orang anaknya dilatih di celah ketiak. Kalau sayang dengan anak, bukan dikabek, didakik, tampek lalu. Kalau sayang dengan anak, biarkan dia jauh terbang sejauh mata memandang. Tujuannya baik. Kitab nan inyo baca di Rambatan sama dengan nan dibaca di Lampung. Lalu untuk apa? Mendidik dia supaya jangan manja. Apa manja kok? Mandi jarang. Supaya dia berdikari. Apa berdikari kok? Berdiri di atas kaki sendiri. Supaya jangan sampai jadi pembalap. Apa pembalap? Pemuda berbadan gelap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada penyakit yang paling mengkhawatirkan, bukan jantung koroner, bukan kurap kadas dan panu. Penyakit yang mengkhawatirkan adalah anak kita tidak bisa hidup karena terlalu tergantung kepada orang tua. Kasih susu, kasih makan, sampai tua, akan berbini, bini melahirkan anak, ingin membuat rumah, anak tidak mandiri, anak terlalu tergantung, orang tua pun juga terlalu mengulur anak. Maka ini pendidikan yang luar biasa. Tapi anak-anak kita mandiri, anak-anak sudah dilepas di pesantren, ibu sama bapak di rumah tinggal berdua. Kami kembali ke asal pengantin baru, Pak Ustadz. Anak yang pertama di mana? Sekarang sedang di Mesir. Anak yang kedua? Anak kedua pula sedang di Jogja. Anak yang ketiga? Anak ketiga masih di pesantren. Jadi honeymoon terus, Pak Ustadz. Sampai masanya mereka akan pulang, mereka akan menikah, mereka akan punya anak, dan anak cucu itulah yang akan membahagiakan kita. Kenapa? Karena mereka adalah anak-anak yang soleh, bukan somat. Selama dia jauh di sana, kita kan rindu, Pak Ustaz. Bagaimana supaya rindu ini hilang? Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 1998 2002 baru pulang. Sampai tahun namun di Mesir tidak pernah pulang walau sekalipun. Dia pun tidak pulang, tiket mahal guys. Ambo tanya sama ambo, mak, anak amak kan tak banyak. Ambo anak pertama, adik ambo anak kedua, cuma 2. Nak rindu sama kamu? Rindu setengah mati. Kadang sedang mencuci ambo danga, bang main bau mak. Sedang memasak di dapur ambo danga suara mak. Ambo cari, ambo sangko ambo pulang. Baca dong lapeh rindu. Ambo cari anak-anak di belakang dan hitam bantu angket dulu.
ambo walikan baju, ambo aginyo pitih, ambo usap kepalonyo, taraso lapang dadu almarhumah ambo mutan. Sebab ambo nan jauh talinteh jo dia tiembo sampai tahun ndak pulang, jangan ambo kok nak angke. Wahai anak-anak, adik-adik yang sedang berada di perantauan jauh menuntut ilmu, itu bukan karena orang tuamu tak sayang, justru karena inyo sayanglah makanya gue jauh-jauh. Supaya apa? Supaya kamu mandiri, dan setelah orang tua tak ada, sayang tetap cinta luar biasa, dan kita bisa menjalani hidup apapun yang terjadi. Kita sudah terbiasa berpisah dengan orang tua. Yang masih hidup amaknya pulang dari siko, balikan makanan nan paling suko, balikan kain, cium tangannya, peluknya kuat-kuat, bahagia kaninya. Dan lah sudah meninggal dunia orang tuanya, maka doakan, kirimkan Al-Fatihah, bacakan Yasin, bacakan Quran, buatkan sumur bor, datang ke panti asuhan, kunjungi rumah-rumah Quran. 268 rumah Quran. Kalau awak ikuti sehari-sehari, hampir setahun baru selesai. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini rumah Quran, betul. Berapa santrinya? Ada 120. Saya mau berikan santunan. Berapa Pak? 5.000 sih. Oh, kete banget. $5.000. Wow, amazing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Malam ini saya bertemu dengan orang yang hatinya bersih. Dari mau ya tahu hati masyarakat Kobarasya? Ustadz Abdul Somad disediakan pentas, dia teh pentas, dibuatkan karpet, diagi sandal baru, di mukonya dipasang full lampu terang benderang sampai yang silau. Kok ndak jaleh mana? Mohon maaf ya Bu ya, ambo mencari ke bawah, kok ndak bisa membedakan mana gadis mana nenek. Seperti itu. Untuk apa dipasang lampu dua kok? Supaya muko ambo putih di kamera kok. Itu tujuan. Itu namanya kalau bahasa kampung awak lighting, pencahayaan. Sebab kalau sampai lampu kok ndak ada, di upload beko di YouTube muko ambo hitam, di komen deh orang Ustaz Sasek muko hitam. Kehormatan yang luar biasa dari masyarakat Rambatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan Rambatan, menjadikan tanah datar, menjadikan bumi Minangkabau negeri yang aman dan tentram. Keluarga masyarakatnya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solihah, pemimpinnya adil dan amanah, anak-anaknya mujahid fisabilillah, mencintai Rasulullah, masuk ke surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah, wali abaina, ayah kami ya Allah, melepuh kulitnya untuk mencarikan uang sekolah kami, belum sampai hari ini mampu kami membalasnya. Yang masih hidup panjangkan umurnya ya Allah, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah, maafkan ampunkan segala silap salah dosanya ya Allah. Wali ummahatina, amak kami yang mengandungkan kami dengan tetes peluh keringat air mata, melahirkan kami koyak daging kulitnya, membesarkan kami, berapa kali dia terusir dari majelis keramaian karena tangis pekik kami, berapa kali dia tak jadi makan saat akan menyuap kami menangis,
Berapa kali dia tak jadi berganti baju hari raya karena keterbatasan membelikan susu, membelikan makanan kami. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur orang tua kami salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana wa li ikhwanina. Saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, tetangga kami, jiran kami, kawan kami yang sudah berbuat baik pada kami, belum sanggup kami membalasnya. Kami tak tahu dia berada di mana. Kalau dia masih hidup, panjangkan umurnya. Jadikan anak-anaknya anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Apalagi poin-poin yang ada di dalam Ramadan yang perlu kita warnai luar Ramadan dengan warna itu. Semangat kebersamaan, persaudaraan, tidak emosional. Padahal pada bulan itu kita amat sangat emosional, lapar, bawaannya marah, mau mengamuk. Tapi insya tamahu ahadun, kalau ada orang yang mencaci makinya, in qatalahu, ada yang ngajaknya kelahi, dia akan berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Inni shaim, aku puasa, aku sedang puasa. Islam tidak menghilangkan hawa nafsu. Islam tetap ada hawa nafsu makan. Kulu, silakan makan. Minum, washrabu, makan. Wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Islam tidak menghilangkan hawa nafsu. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Kamu tetap ada syahwat minan nisa, suka kepada perempuan. Menikahlah, hindari zina. Wal banin, punya anak. Silakan, tapi anaknya berbakti kepada orang tua. Ad-dunya mata, dunia ini kenikmatan, wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Sebaik-baik kenikmatan adalah perempuan yang salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal, kana kausiyamid dahri, maka dia sama seperti orang yang berpuasa setahun. Hitungan matematiknya begini, 1 bulan 30 hari, tambah 6, 36. 36 itu man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang beramal 1 dibalas 10. Jadi 36 kali 10 30, 360 hari. Hitungan matematiknya berarti kita sudah beramal setahun dengan puasa 36 hari. Adapun teknis pelaksanaan puasa 6 hari itu bisa di awal, 6 di tengah atau di ujung. Bisa berurutan 1 2 3 4 5 6 atau 1 2 3 5 6 atau di 2 2 2 terserah. Bagaimana saya Pak Ustadz, kemarin puasanya tinggal 7 hari, apakah diqadha dulu? Yang paling afdal qadha dulu, tinggal 7 hari qadha ganti, baru tambah 6. Wah 7 tambah 6, 13, banyak sekali. Maka kata Imam Zakaria Al-Ansari dari kalangan mazhab Syafi'i yang dikutip oleh Imam Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, siapa yang mengqadha puasa di bulan Syawal 6 hari, niatnya niat qadha mengganti, otomatis dia sudah dapat pahala puasa 6. Jadi niat saja puasa qadha 6 hari, otomatis sudah dapat pahala puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Secara matematiknya sudah, secara fikihnya sudah. Nah, secara apa hikmah di balik itu semua? Sesungguhnya hikmah dari 36 jadi 360 itu, bagaimana satu hari itu mewarnai 10. Jadi kalau satu hari Ramadan itu mewarnai 10 di luar Ramadan, 360 hari, 36 hari mewarnai 360 hari, maka semuanya menjadi Ramadan. Apa yang kita warnai? Tentu saja yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana takutnya di dalam Ramadan itu mewarnai takutnya di luar Ramadan. Takut makan, makanannya halal. Takut minum, minumannya halal. Takut dekat istri, istrinya halal. Jadi kalau yang halal-halal saja takut dia laksanakan di bulan Ramadan, apalagi di luar Ramadan. Kalau rasa takut ini kita bawa ke luar Ramadan, Inspektoral Jenderal pensiun, KPK bubar, Pak Polisi istirahat. Kenapa? Karena takut kita itu bukan karena CCTV, bukan karena Irjen, bukan karena polisi, bukan karena tentara, bukan karena aparatur negara, bukan karena pengawas, tapi karena dia la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak tidur dan tidak
mengantuk, tidak tidur. Mengawasi segala perbuatan kita. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat kiraman katibin yang selalu mengawasi, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kamu lakukan. Jadi kalau semangat spirit itu kita bawa keluar Ramadan, bagaimana seorang istri akan nyaman, suaminya tidak akan selingkuh, dilarikan pelakor. Bagaimana seorang suami akan nyaman keluar kota, istrinya tidak akan macam-macam. Bagaimana seorang ayah dan ibu akan nyaman, tenang, karena anaknya tidak akan macam-macam, menjual harkat martabat, harga diri, malu keluarga. Kenapa? Karena ada rasa takut kepada Allah. Bagaimana negara ini aman, damai kalau aparatur negaranya, ASN-nya, PNS-nya takut kepada Allah SWT. Bagaimana kiai merasa tenang, nyaman kalau santri-santrinya takut kepada Allah. Bagaimana atasan akan tentram, tenang batinnya kalau anak buahnya takut kepada Allah. Bagaimana bawahan merasa tenang, tidak dikhianati, tidak dizalimi kalau direkturnya, atasannya, kepala dinasnya, kepala badannya, kepala kantornya, direktur BUMN-nya, menterinya, presidennya adalah orang yang amanah karena takut kepada Allah SWT. Rasa takut itulah yang kita bawa keluar Ramadan. Apalagi yang bisa kita bawa dari dalam Ramadan keluar Ramadan selain rasa takut? Rasa berbagi. Begitu ringannya berbagi. Ini 100 paket, ini 1000 paket, ini 7000 paket, bahkan dapat Ramadan Award untuk berbagi buka bersama pada anak yatim, fakir miskin dan duafa. Buka bersama dengan para penggali kubur. Apakah perut mereka itu lapar hanya di Ramadan saja? Anak yatim, fakir miskin, duafa, mu'allab, orang tunawisma, penggali kubur, penyelenggara jenazah, mereka lapar itu bukan hanya di bulan Ramadan. Bagaimana spirit berbagi di Ramadan ini kita bawa keluar Ramadan. Bersedekah, syukur-syukur kalau sudah mulai sedekahnya automatically setiap bulan itu langsung debit tabungan itu terpotong langsung. Itu alhamdulillah, auto debit. Tapi kalau belum bisa, ya paling tidak saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi semangat berbagi, kalau lapar itu sudah menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Tapi kalau lapar itu hanya baru sampai ke lambung, maka insya Allah makanannya tinggi membumbung, na'udzubillah. Jadi ini kita bagi semua supaya kita selamat dunia, selamat akhirat. Dan spirit Ramadan. Ramadan bukan bulan menumpu amal. Ada sebagian orang bulan Ramadan ditumpu amal sebanyak-banyaknya supaya di luar Ramadan enjoy. Bulan Ramadan bukan bulan balas dendam. Bulan Ramadan adalah bulan pembiasaan diri. Sebagaimana kata pepatah kita, Allah bisa karena biasa. Proses membiasakan diri beramal soleh. Ini semua kita latih di bulan Ramadan. Apalagi semangat yang bisa kita bawa dari luar Ramadan? Dari dalam Ramadan kita bawa keluar Ramadan. Bulan menghidupkan masjid. Sholat subuhnya berjamaah. Habis sholat subuh ada pengajian. Dilanjutkan dengan sholat sunat isyraq. Ada lagi kajian duhanya. Ada lagi i'tikafnya. Maghribnya berjamaah, isyaknya berjamaah, habis isyak tarawih, habis tarawihnya witir, habis witirnya tadarus. Tidak langsung pulang, ada silaturahim, ngobrol-ngobrol dulu di masjid. Bisa nggak semangat menghidupkan masjid ini kita bawa sampai 360 hari, terwarnai dengan 36 hari. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Kain putih dicelupkan, celupan hitam menjadi hitam, celupan kuning menjadi kuning, celupan merah menjadi merah, celupan hijau menjadi hijau. Celupan Ramadan sehingga tidak ada lagi kain itu yang bolong-bolong, warnanya memang betul-betul warnanya menjadi warna Ramadan. Celupan Ramadan, madrasah Ramadan, pendidikan Ramadan, mendidik orang. Apalagi yang bisa kita bawa dari dalam Ramadan? Kita lestarikan di luar Ramadan, kita pelihara, kita jaga, menular, menjalar sampai 360 hari setelah Ramadan. Itulah dia bulan menuntut ilmu. Dari mulai pengajian kultum subuh, kultum duha, kultum zuhur, kultum asar, kultum menjelang berbuka, kultum dari isya ke tarawih, kultum ba'da tarawih, kultum i'tikaf malam. Bayangkan 8 tatap muka kali 10 80 kali 20 160 kali 30 240. Kalah S1, S2, S3, 16 tatap muka, 2 SKS. Potong mid semester dan UAS. Ini kalau kita bawa keluar Ramadan. Paling tidak selesai sholat, bacakan kitab Arba'in Nawawi, Riyadus Salihin, Fadail A'mal, Hayatus Sahabah, Asyama'il Al-Muhammadiyah.
Baca aja satu ayat-ayat pendek. Dari mulai surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Supaya bacaan-bacaan sholat itu kita mengerti. Kita bawa ini keluar Ramadan, luar biasa. Apalagi poin-poin yang ada di dalam Ramadan, yang perlu kita warnai luar Ramadan dengan warna itu. Semangat kebersamaan, persaudaraan, tidak emosional. Padahal pada bulan itu kita amat sangat emosional, lapar, bawaannya marah, mau mengamuk. Tapi insya tamahu ahadun, kalau ada orang yang mencaci makinya, in qatalahu, ada yang ngajaknya kelahi, dia akan berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Inni shaim, aku puasa, aku sedang puasa. Islam tidak menghilangkan hawa nafsu. Islam tetap ada hawa nafsu makan. Kulu, silakan makan. Minum, washrabu, makan. Wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Islam tidak menghilangkan hawa nafsu. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Kamu tetap ada syahwat minan nisa, suka kepada perempuan. Menikahlah, hindari zina. Wal banin, punya anak. Silakan, tapi anaknya berbakti kepada orang tua. Ad-dunya mata, dunia ini kenikmatan, wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Sebaik-baik kenikmatan adalah perempuan yang soleh. Jadi artinya Islam tidak menghilangkan hawa nafsu, tapi menempatkan hawa nafsu pada tempatnya. Nafsu amarah juga begitu. Bukan berarti setelah berpuasa ini lalu orang tidak marah, tapi menempatkan marah pada tempatnya. Ketika Nabi mu dihina, agama mu dihina, Rasul mu dilecehkan, lalu kemudian kau begitu dengan tenangnya diam, itu betul kata Buya Hamka, kalau agama mu dihina lalu kau tak ada marah, gantilah pakaianmu dengan kain kafan, na'udzubillah. Jadi di bulan Ramadan, nafsu amarah yang tidak pada tempatnya itu kita kendalikan. Mari kita warnai 11 bulan ke depan dengan 1 bulan ini. Mari kita warnai 360 hari dengan 36 hari. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.